Daud Bereh misalnya bisa berpidato di Belang Padang, bisa menjadi khatib, ya kan? Bisa ceramah, bisa menjelaskan program-programnya kepada rakyat. Tidak seperti sekarang ini, ya kan? Hanya sebagai penguasa yang hanya pandai memerintah, dan kalau pulang pergi dengan mobil forader, ya kan? Siapapun yang dipilih itu kan tidak punya beban politik dia. Sekarang ini yang capek sekarang kan itu bagaimana mengakomodasi kawan-kawan yang selama ini membantu kita, ya kan? Tapi siapapun yang dipilih menjadi PJ kan tidak ada faktor itu. Harus mempertimbangkan itu. Kalau enggak, siap-siaplah dia akan dimaki oleh rakyat Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-87 tahun kedua, edisi Senin 20 Juni 2022. Bagi rekan lo yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik pemirsa PTM, kita akan membahas soal ini tentang masa jabatan akhir ya gubernur dan juga wali kota. Kalau masalah jabatan gubernur itu akan berakhir pada 5 Juli 2022 dan 7 Juli 2022 akan berakhir masa jabatan wali kota. Nah, tentu pemirsa PTM bertanya-tanya nih, siapa sebenarnya pejabat yang ditunjuk untuk menggantikan masa kekosongan gubernur di Provinsi Aceh. Kita akan mengangkat tema tentang siapa PJ Gubernur usulan DPR Aceh bersama narasumber kita Bang Muklis Mukhtar SH. Beliau adalah advokat senior. Assalamualaikum Bang Muklis. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Bang? Baik, baik. Ini sudah berapa kali nih ke PTM Bang ya. Kita bahas ini soal siapa PJ Gubernur usulan DPR Aceh. Ini menurut informasi yang terbaru seperti apa nih Bang soal PJ Gubernur ini? Itulah sebenarnya pada tahap awal itu kan belum ada usulan, ya kan? Pada saat saya jumpa dengan AK pada tanggal, kalau saya nggak salah sekitar tanggal 12 kemarin, ya, 5 hari yang lalu lah, itu belum ada. Maka timbullah pertanyaan, apakah rakyat Aceh bisa mengusulkan calon pejabat kepada presiden. Pada saat itu kan kami memahami bahwa dalam alam demokrasi kan sah-sah saja. Nah, kemudian ya kami mendapat informasi bahwa DPRA telah mengusulkan 3 nama. Malah nama itu menurut kami juga istimewa, ya kan? Kenapa saya menyebut istimewa? Karena I pertama itu Indra Iskandar. Ada korelasinya nih ya. Kemudian S-nya Safrijal, ya, T-nya T Iskandar, ya. Berarti istimewa berarti mewakili Aceh lah. Tapi terlepas daripada adanya usulan di DPR atau tidak, saya kira ya rakyat, ya, kalau ada DPR-nya ya yang diwakili oleh DPR, ya kan, suka tidak suka DPR itu kan representasi rakyat. Itu berhak mengusulkan. Karena kenapa berhak? Karena memang di satu sisi jabatan gubernur, ya kan, atau jabatan bupati dan kepala daerah, selain sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, juga sebagai kepala daerah. Maka dalam konteks kepala daerah yang dipilih melalui pemilu, maka berangkat dari itu ya secara teori, ya kan berhak. Nah, apabila lembaga-lembaga formal yang kita sebutkan tadi tidak menggunakan haknya, ya kan? Okay. Maka dari itu kami memahami bahwa rakyat Aceh berhak mengajukan usul, walaupun itu hak prerogatif, kan. Bang Muklis, ini usulan ini atau usulan memang DPR Aceh atau memang diminta dulu nih dari Mendagri? Enggak, terlepas diminta tidak minta, DPRA sebagai representasi rakyat Aceh kan berhak mengusulkan. Kenapa? Nah, saya punya pertimbangan begini. Kebetulan kami punya pengalaman di DPRA, ya kan. Kepala daerah itu kan wakil kepala daerah dia, selain wakil eksekutif lah, wakil pemerintah pusat, kan. Kemudian di SKPJ itu, ya kan, poin pertama disebutkan bisa bekerja sama dengan DPRA, berarti kan bisa bekerja sama dengan rakyatnya, ya kan. Dalam konteks ini saya kira kerjasama itu kan harus
harus saling mengisi lah. Harus mungkin pemimpinnya memahami rakyatnya, kemudian rakyat juga memahami pemimpinnya. Maka dalam konteks ini ya secara komplementer ya kan harus saling memahami. Nah, dalam konteks ini saya memahami rakyat Aceh bisa mengusulkan ini, walaupun ya terserah kepada presiden. Tapi presiden juga harus mempertimbangkan faktor ini karena jauh hari ya kan saya sudah mendapat informasi ya kan sebaiknya presiden memberikan atau mengajukan atau memberikan kepada Aceh ya kan PJ yang memahami karakteristik keacehan. Kemudian karena rentang waktunya sangat lama, ya 30 bulan lebih, maka ya mungkin kerjasama ini kan faktor kerjasama ini kan juga harus dipertimbangkan secara maksimal, ya kan, sehingga siapapun yang diajukan ya bermanfaat. Oke, tapi apakah usulan ini membawa dampak nih untuk Presiden Pak Mukhlis? Karena kita tahu ya, apakah misalnya penunjukan PJ hak prerogatifnya Presiden atau tidak? Enggak, memang hak prerogatif Presiden. Tapi dalam konteks negara demokrasi, prerogatif Presiden itu harus menurut kaedah-kaedah yang ada. Baik kaedah hukum, kaedah adat, kaedah kemasyarakatan. Presiden tidak bisa menggunakan hak prerogatifnya semau dia, ya kan? Misalnya seorang menteri agama itu harus memahami agama. Dia tidak mesti memberikan kepada orang-orang lain yang tidak paham agama. Maka saya kira ya prerogatif itu dalam tanda petik harus sesuai dengan latar belakangnya lah. Latar belakang dan kriteria-kriteria yang dibutuhkan masyarakat Aceh gitu ya Pak Mukhlis ya. Tapi berarti ini ketiga nama yang diusulkan tadi, apakah memang kandidat atau putra-putra Aceh terbaik nih Pak Mukhlis? Enggak, saya memahami bahwa begini, PJ itu sebenarnya ada aturan yang mengatur tentang itu. Tapi saya udah lupa PP nomor berapa, tahun berapa. Tapi dia ada ketentuan, memang harus dari pegawai negeri, harus menjabat eselon berapa begitu kan. Dia ada kriteria tersendiri kan. Memang ketiga calon yang diajukan oleh DPRA itu putra Aceh. Saya memahami bahwa salah satu kriterianya ya kan memahami karakteristik keacehan itu sudah terpenuhi ya kan. Sekarang ya tergantung kepada presiden menentukan siapa yang lebih capable. Mungkin ya kawan-kawan di Jakarta bisa melihat secara komprehensif hal ini ya. Kalau kita orang Aceh mungkin kan nanti dianggap subjektif ya kan. Itu saya kira ya terserah presiden, tetapi DPRA sebagai representasi rakyat Aceh sudah mengusulkan nama. Artinya nama ini belum tentu dipilih juga oleh presiden ya Pak Mukhlis ya, belum tentu, atau memang ketiga nama ini salah satu dari mereka, atau memang tiba-tiba kerap sekali muncul nih Pak Mukhlis ya, tiba-tiba yang diusulkan tiga nama ini tapi yang malah ditunjuk lain ya, itu kan kerap sekali terjadi nih kalau misalnya kita lihat di dunia politik nih Pak Mukhlis. Kalau menurut saya itu kemungkinan ya. Saya juga punya kemungkinan kalau presiden berani menunjuk orang lain selain tiga ini. Pertanyaan saya bagaimana kalau DPRA menolak? Ini kan berhubungan dengan poin-poin pertama, bisa bekerja sama dengan DPR. Misalnya ada kawan atau ada praksi di DPR menolak. Tapi demi kepentingan politik bisa saja terjadi nih Pak. Itulah dalam konteks Indonesia sebagai negara demokrasi, presiden dipilih oleh rakyat. Saya kira suara rakyat juga harus didengar, ya kan? Cuman bagaimana ya nanti mungkin mereka akan berembuk apa di sana. Cuman kalau pertanyaannya ditanyakan kepada saya juga bertanya, ya kan? Bagaimana kalau ditolak? Artinya PJ yang ditunjuk presiden tidak diterima sama rakyat aja, tapi tidak diterima sama DPRA. Itulah bagaimana? Nah, kalau presiden bisa menjawab, misalnya akan menunjuk orang lain, ya kan? Berarti dia juga harus bisa menjawab bagaimana kalau ditolak. Apakah ini tidak dikatakan penentangan nih Pak Mukhlis? Ya sah-sah saja. Jokowi hanya dipilih oleh rakyat Aceh 14%, ya kan? Saya kira sah-sah saja itu. Dan dalam negara demokrasi itu sah-sah saja.
Karena ini kan nanti menjelang pemilu 2024 ini Pak Muklis, tentu siapapun yang ditunjuk jadi PJ ini sangat mempengaruhi pemilu ke depan nih Pak Muklis. Ya, ada kemungkinan itu, ya kan? Ada kemungkinan. Cuman ya mungkin yang namanya politik, ya mungkin itu bisa ya. Saya itu tidak bisa menjamin itu, ya kan? Misalnya ada kecenderungan, ya kan? Saya tidak bisa menjamin. Ini kan mungkin pilihan DPR ya sudah memperhatikan tentang itu. Artinya harapan DPRA ya ketiga nama ini salah satunya memang seharusnya ditunjuk sebagai PJ Gubernur karena memang mengetahui kearifan lokal Aceh nih ya Pak Muklis. Tapi selain misalnya mengetahui kearifan lokal Aceh, apakah hanya itu urgensinya menjadi pejabat Gubernur Aceh, Pak Muklis? Anda melihat bahwa polemik mungkin faktor-faktor lain sudah dipelajari ya, Kemudian juga aturan yang mengatur tentang itu, ya muncullah 3 nama itu, ya kan? Memang ada 6 nama yang berkembang, ya kan? Cuman saya juga pernah berdiskusi dengan banyak kawan, kalau dibiarkan bebas, ya kan? Ini tidak menguntungkan Aceh. Lebih baik, ya kan? Ada usulan formal. Kemudian ya kalau DPRA itu kan terikat dengan kode etik dia. Sesuatu keputusan yang telah dinyatakan bersama itu tidak boleh dikomplain oleh orang lain, ya kan? Misalnya tidak boleh dikomplain oleh anggota fraksi misalnya, yang sebagaimana saya sebutkan tadi. Bagaimana kalau ada penolakan? Itu kalau tidak diusulkan, oke. Tapi kalau diusulkan dan bukan yang dikehendaki, terjadi penolakan mungkin saja. Oke, yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat Aceh atau DPRA ya. Tapi ini dengar-dengar lagi dia pemirsa PTM, karena kita juga melihat pro dan kontra terkait tentang penjabat Gubernur Aceh dan juga mulai banyak ya bermunculan nama-nama, dan ini katanya akan ada hubungan kedekatan dengan presiden, padahal mungkin itu diputuskan sesuai dengan usulan, dan juga Pak Muklis tadi menjelaskan itu DPRA punya hak juga menentukan, dan juga meskipun itu hak presiden seperti itu. Tapi Pak, apakah lebih baik ini menurut Anda PJ ini dari sipil atau memang dari militer? Nah, ini mulai dibicarakan nih di tengah masyarakat Aceh nih Pak Muklis. Nggak, ini sebenarnya persoalan fisiologi politik ini. Secara psikologi memang saya merasakan rakyat Aceh belum begitu melupakan peristiwa-peristiwa masa lalu itu, ya kan? Kalau ada orang sipil kok harus militer? Memang kedua itu memang berhak. Mereka berhak, militer berhak, sipil berhak. Tapi kalau memperhatikan karakteristik tadi, ya kan? Secara psikologi politik, ya mungkin kita di Banda Aceh tidak seberapa, tapi kawan-kawan itu kan masih trauma, apalagi pemerintahan sudah 3 periode tidak mengakomodir kepentingan korban konflik. Ya, saya memahami itu karena saya kan mantan aktivis HAM juga. Ya. Maka dari itu tidak berlebihan kalau ketiga calon yang diusulkan oleh DPRA saya apresiatif, ya kan? Karena memang yang berkembang banyak, ada calon-calon lain, tapi dengan tidak mengurangi hormat saya kepada calon-calon lain, ini ya secara relatif sudah memperhatikan karakteristik keacehan lah. Oke, apa istimewanya dari ketiga orang ini, Pak Muklis? Apa istimewanya? Mungkin memenuhi syarat formal, kan? Menjabat sebagai misalnya sudah berpangkat berapa? Karena kan ini memang yurisdiksi pegawai negeri ini. Oke, dari ketiga nama itu secara spesifikasinya, Anda sendiri melihat lebih menonjol siapa? Saya ketiganya tidak kenal. Nah, kebetulan ketiganya saya tidak kenal. Ya. Memang saya dengar satu sekjen DPR, satu dirjen, satu lagi entah sekjen, saya nggak tahu. Pokoknya mereka punya jabatan tinggi di Jakarta, telah memenuhi kriteria formal dari peraturan perundang-undangan lah. Baik, Pak Muklis, Anda melihat situasi Aceh saat ini sangat kompleks ya, apalagi dengan misalnya dana otsus yang memang dulu dari 2008 sampai 2020 sampai 88 triliun, sekarang sudah menipis, kemudian bagaimana Aceh juga sekarang kita lihat termiskin. Sebenarnya bagaimana sih sosok pemimpin yang dibutuhkan rakyat Aceh nih Pak Muklis? Nah, kalau menurut saya yang demokratis ya, yang mendengar rakyatnya ya.
Ini kan sudah 3 periode. Pemilu atau pilkada hanya menghasilkan penguasa. Saya merasakan bahwa ya pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang mendengar rakyatnya. Misalnya kayak dulu-dulu tuh, seorang Daud Bereh misalnya bisa berpidato di Belang Padang, bisa menjadi khatib, ya kan? Bisa ceramah, bisa menjelaskan program-programnya kepada rakyat. Tidak seperti sekarang ini, ya kan? Hanya sebagai penguasa yang hanya pandai memerintah, dan kalau pulang pergi dengan mobil forader, ya kan? Ya, kita hanya mengenal mereka lewat itu saja. Saya memahami pemimpin Aceh bukan seperti itu. Kalau berkaca kepada masa lalu kita, kan? Betul-betul dicintai oleh rakyatnya, kan? Tidak mesti dipilih. Karena raja-raja dulu di Aceh kan juga tidak dipilih, ya kan? Tapi memahamilah, menyahuti keinginan-keinginan rakyatnya. Misalnya, contohnya komitmen damai Aceh. Itu kan ada, misalnya ada uang, ada syariat Islam, ada itu. Itu kan semestinya didengar itu. Bagaimana syariat Islam dilaksanakan, bagaimana dana otsus dipergunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Bukan hanya saya mendengar ini dari media sosial, hanya untuk kepentingan segelintir elit. Kan? Dan itu udah menjadi rahasia umum Pak Muklis ya. Artinya banyak penguasa yang memenuhi isi dompetnya sendiri ataupun isi dompet kaum politiknya, termasuk DPR nih Pak Muklis. Ya tidak terkecuali, ya kan? Fakta telah banyak. Hampir semua pejabat Aceh tidak bertempat tinggal di Aceh sesudah dia pensiun. Itu salah satu bukti itu. Itu menjadi rahasia umum lah. Artinya itu akan bisa jadi berkelanjutan kalau misalnya mendapati pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Maka itulah pertanyaan siapa yang lebih itu. Yang mementingkan kepentingan rakyat. Karena saya memahami leadership secara sederhana, leadership secara agama, ya. Kan kepemimpinan yang mendengar kepentingan orang banyak. Kenapa kepala desa dulu itu sampai puluhan tahun dia menjabat sebagai kepala desa. Sekarang gubernur 3 tahun aja seakan-akan tidak akan habis-habis. Kita harus menyatakan kepada sabarlah, tinggal 3 bulan lagi, tinggal 2 bulan lagi, tinggal sebulan lagi. Artinya betul-betul harus sesuai dengan kebutuhan kali ya, atau sesuai setidak-tidaknya bisa bekerja sama dengan DPR lah. Suka tidak suka DPR itu kan representasi rakyat. Ya kan? Suka tidak suka nih, terlepas daripada ada pernyataan tadi, ya kan? Tidak terlepas juga kawan-kawan DPR juga punya persoalan. Banyak persoalan lah begitu. Banyak persoalan ya, tetapi intinya legislatif tetap perwakilan rakyat ya, makanya duduk di DPRA dan diharapkan mungkin PJ-nya bisa saling berkomunikasi dengan DPRA, baiklah secara komunikasi ya. Pak Muklis, ini juga terkait tentang PJ ini sangat menarik ya pemirsa PTM, karena untuk 3 orang, kita melihat 3 orang ini, jika Anda melihat bahwa yang diinginkan masyarakat Aceh itu adalah orang yang dekat sama rakyat, yang peduli sama rakyat, yang adil dengan rakyat. Tapi dari ketiga nama ini sepertinya tidak muncul nih di publik bahwa mereka pernah berkontribusi untuk rakyat Aceh nih Pak Muklis. Kalau itu pertanyaan saya juga kurang tahu, tapi mungkin ya kriteria tadi, ya kan? Misalnya dekat dengan rakyat, memahami rakyat. Dekat dengan DPR mungkin pastinya ya, bukan dengan rakyat. Kalau dekat dengan rakyat pasti track recordnya kembali kepada rakyat lagi ya. Tetapi ketika dekat dengan DPR mungkin memudahkan jalan legislatif untuk mengurusi pusat mungkin ya. Mungkin itu nanti strategi apa yang bersangkutan, ya kan? Okay. Strateginya ya. Atau tidak-tidaknya ya misalnya gini, misalnya syariat, soal syariat. Saya tahu betul itu karena dulu waktu menyusun UUPA, saya ini tim advokasi dari Aceh, ya kan? Syariat Islam diberikan itu bukan kepada eksekutif. Syariat Islam diberikan kepada ulama. Ulama lah yang merancang tentang sistem syariat Islam, kemudian dilaksanakan oleh eksekutif, ya kan? Sekarang seakan-akan eksekutif bisa menguasai seluruhnya, termasuk anggarannya, termasuk dana otsusnya, kan? Banyak sekali. Dan DPR yang secara teori sebagai lembaga pengawas justru tidak
mendapat apa-apa, tidak mendapat kekuasaan apa-apa, ya kan? Kekuasaan artinya di sini maksudnya kekuasaan apa nih Pak Muklis? Misalnya pengawasan, ya kan? Pengawasan, ya seakan-akan kan tidak ada pengawasan, lihat. Misalnya ada sebuah proyek, ya kan? Pengawasan legislatif itu nyaris tidak ada. Fungsi pengawasan di sini nyaris tidak berfungsi, maksudnya pengawasan anggaran? Ya, tidak. Relatif tidak berfungsi, kalaupun secara ilmu mungkin ada, ya kan, bahwa salah satu fungsi legislatif itu kan pengawasan, ya kan. Tapi di lapangan kan justru tidak ada. Kalau ada kan tidak akan ada muncul ya mungkin berita-berita yang tidak mengenakan itu. Baik, Pak Muklis, apalagi nih yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa PETA soal catatan penting sosok PJ Gubernur Aceh nih Pak Muklis? Silahkan Pak Muklis. Enggak, kalau menurut saya begini, selama 17 tahun damai Aceh masih terseok-seok masalah komitmen damai itu. Misalnya cara penggunaan dana otsus. Itu bisa kita lihat dari segi kencangnya suara-suara tentang tidak maksimalnya dana tersebut. Ya, karena saya memahami hampir semua sudah diberikan kepada Aceh. Politik, itu termasuk kewenangan-kewenangan sudah diberikan. Syariat Islam sudah diberikan. Ekonomi sudah diberikan. Ekonomi kan ada dana. Kemudian seninya juga ada. ISBI itu sebenarnya bahagian dari itu. Institut Seni Budaya Aceh itu. Maka dari itu ke depan, siapapun yang terpilih atau yang dipilih tepatnya, yang bisa mempercepat ini. Karena sesungguhnya damai Aceh itu lebih dominan pada saat itu kita berpikir dan merasakan betul bahwa kita tertinggal. Maka dengan damai kita bisa mengejar ketertinggalan itu. Baik pembangunannya, baik SDM-nya, baik pengelolaan SDA-nya, ya kan? Tapi sekarang faktor-faktor itu kan seakan-akan kan jalan di tempat. Malah kemarin-kemarin kita mendengar dana JKA sudah tidak ada lagi, walaupun akhirnya ribut-ribut, kemudian ada lagi yang entah bagaimana adanya, saya juga tidak tahu. Oke, sebenarnya banyak nih tugas PJ Gubernur Aceh ya, PR-nya untuk selama 3 tahun menjabat sebelum 2024 ini Pak Muklis. Banyak, sangat banyak. Dari itu siapapun harus mempertimbangkan itu. Kalau enggak, siap-siaplah dia akan dimaki oleh rakyat Aceh nanti. Oke, jadi intinya harus siap memimpin rakyat Aceh dengan beragam kompleks permasalahan di dalamnya yang belum usai ya. Iya, sebenarnya saya menaruh harapan besar. Karena apa? Siapapun yang dipilih itu kan tidak punya beban politik dia. Sekarang ini yang capek sekarang kan itu bagaimana mengakomodasi kawan-kawan yang selama ini membantu kita, ya kan? Tapi siapapun yang dipilih menjadi PJ kan tidak ada faktor itu. Maka dari itu saya kira salah satu faktor penghambat itu kan tidak ada. Maka dari itu mereka itu lebih leluasa dalam mengagregasi aspirasi rakyat Aceh. Baik, terima kasih Pak Muklis atas waktunya ini untuk diskusi. Mungkin ada saran mungkin untuk terakhir? Sarannya ya mengharapkan kepada Presiden pilih yang terbaik untuk Aceh. Pilih yang terbaik untuk Aceh, dan terutama putra Aceh. Ya, karena apa? Jokowi juga pernah berjanji bahwa dia orang Aceh akan memberi yang terbaik untuk Aceh. Oke, jadi saatnya ini menagih janji ke Jokowi. Ya, memang harus gitu. Kenapa? Menteri sudah tidak lagi orang Aceh, ya kan? Menteri tidak ada satupun dari Aceh. Maka dari ini dia sendiri yang harus turun tangan. Semua ini harus diselesaikan, ya kan? Karena ini komitmen negara nih. Saya memahami bahwa damai Aceh itu adalah komitmen negara Indonesia dengan rakyat Aceh. Maka dari itu, semua yang udah dikomitmen itu harus diberikan. Contohnya misalnya, 6 kewenangan Jakarta, kita berikan, selebihnya adalah kewenangan Aceh. Maka yang selebih itu harus diberikan. Dan yang memberikan itu adalah Presiden. Kenapa? Karena dialah yang memimpin Indonesia hari ini. Ini jangan berganti presiden, berganti orang, udah berganti kebijakan. Umumnya terjadi seperti itu ya Pak Muklis ya, berganti kebijakan. Tidak hanya presiden ya Pak Muklis.
termasuk Gubernur Aceh. Termasuk gubernur. Ya. Termasuk gubernur. Baik, terima kasih Pak Muklis atas waktunya. Tentu harapan kita ya pemirsa PTM yang ada di rumah, siapapun pejabat yang dipilih oleh Presiden Jokowi nanti adalah putra atau terbaik untuk memimpin rakyat Aceh, terutama tidak mengeruk ya dana apapun dari rakyat Aceh, tetapi bagaimana bisa mengawasi anggaran dan anggaran itu tepat diberikan kepada rakyat Aceh sehingga rakyat Aceh tidak lagi menjadi provinsi mungkin termiskin di Sumatera. Baik, jangan lupa tonton terus channel kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Like, share, and subscribe. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.